Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofa Kustini, NIM 1820206051. Saya dari kelas Matematika 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil media menggunakan aplikasi NetBeans guna untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah program komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan media yang saya buat dari aplikasi NetBeans. Kita buka dulu aplikasinya. Di sini saya akan memperlihatkan hasil kerja saya dalam membuat aplikasi. Adapun yang akan saya jelaskan mengenai desain, terus mengenai coding-coding yang digunakan di dalam aplikasi yang saya buat. Baiklah, kita tunggu dulu. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasi media saya di UAS Sofa Kustini. Baik, kita buka dulu UAS Sofa Kustini. Nah, di sini di langkah pertama kita dikerahkan untuk membuat desain terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendesain media saya. Di sini saya sudah mendesain media saya dan akan saya jalankan terlebih dahulu. Kita akan melihat perjalanan media yang sudah saya buat. Baik, kita run file. Nah, di sini adalah halaman utama dari media yang akan kita jalankan. Berikut isi dari media ini adalah adapun itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita akan klik. Setelah kita klik tombol KI dan KD tersebut, maka akan muncul isi dari KI dan KD-nya. Lanjut, kita balik ke halaman utama. Indikator, akan keluar indikator, atau kita klik tombol next. Dia akan keluar slide yang berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan coding. Nah, codingnya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Nah, di sini ada kalkulator nilai. Kalkulator nilai ini gunanya untuk menghitung nilai. Misalkan berhubungan di sini soal yang saya buat ada 4. Kalau misalnya Anda benar 4 dalam mengerjakan soalnya, kita masukkan jumlah benar 4. Setelah itu kita hitung nilainya berapa. Nah, di sini ada ketuntasan. Kalau misalnya nilai Anda mencapai nilai yang ditargetkan, itu berarti Anda tuntas. Jika di bawah KKM, istilahnya KKM ya, jika nilai yang Anda dapat itu di bawah dari target yang kita harapkan, itu akan tidak tuntas keluarnya. Berikut kita hitung. Nah, jika Anda benar 4, maka hasil Anda akan 100, maka Anda tuntas. Jika nilai Anda benar, jika misalnya Anda benar 2, kita hitung, hasilnya akan 50 dan Anda tidak tuntas. Nah, inilah yang saya sediakan di dalam media saya, yaitu kalkulator nilai. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi, sebelum mengerjakan soal, harap Anda mempelajari dulu contoh-contoh soal yang sudah disediakan. Jika kita mau lanjut atau mau kembali boleh. Kembali lagi ke kalkulator, atau mau lanjut, kita lanjut aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di latihan soal ini Anda bisa memilih jawaban. Misalnya nih, ini soalnya. Nah, Anda hitung dulu, nanti Anda pilih jawabannya. Kalau misalnya Anda pilih B, kita akan periksa jawaban Anda. Atau Anda sendiri yang akan periksa jawaban Anda. Kita klik. Nah, di sini ada keterangan salah.
salah berarti bukan B jawabannya. Nah, itu Anda sudah salah satu dari 4 soal. Anda masih punya 3 lagi kesempatan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita pilih jawabannya, misalnya nih, pengurangan. Nah, Anda hitung menurut contoh dan pemahaman yang Anda dapatkan. Misalnya Anda pilih jawabannya C. Kita lihat, periksa jawaban. Benar, oke, Anda benar 1. Jadi Anda sudah benar 1 dan salah 1. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Anda pilih jawabannya misalnya D. Oke, periksa jawaban. Benar lagi. Oke, kalau benar lagi berarti Anda sudah benar 2. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu Anda hitung. Ada soal cerita sesuai indikator yang kita punya ya. Misalnya kita pilih apa ya jawabannya, misalnya jangan asal ya, dihitung dulu. Nah, misalnya jawabannya C. Oke, kalau jawabannya C, kita periksa nih jawabannya. Oke, benar lagi, berarti kita sudah benar 3 dan salah 1. Nah, kalau sudah benar, kita lanjut aja. Kalau mau lihat pembahasannya kan. Nah, di sini ada pembahasan soal. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa jawaban kita salah. Nah, di sini ada terjawab alasannya mengapa perhitungan kita salah. Nah, jika kita penasaran dengan nilai kita, mari kita ke halaman utama. Di halaman utama kita ada kalkulator nilai. Kalkulator nilai ini kita bisa menghitung nilai. Tadi kita benar 3. Kita masukkan jumlah benarnya 3, lalu kita hitung. Nah, hasil kita 75 dan kita mendapat predikat tuntas. Boleh kita tutup aplikasinya, kita lanjut ke codingnya. Oke, baiklah. Di sini kita akan masuk ke halaman utama dari media yang kita buat. Nah, di sini di halaman utama media yang saya buat itu ada KI dan KD. Nah, yang mana KI dan KD ini merupakan tombol untuk menuju menu yang ada di dalam KI dan KD. Adapun yang kita gunakan ini adalah button. Nah, button ini kita klik. Nih, saya contohkan. Button kita klik. Habis itu bagaimana Kak untuk mengisi gambarnya? Nah, caranya mudah sekali. Kita klik kanan. Setelah itu kita pilih properties. Setelah itu di sini di menu properties akan ada menu icon. Nah, di dalam menu icon ini akan ada banyak gambar yang sudah kita beri judul masing-masing untuk kita letakkan di menu yang ingin kita buat. Nah, setelah itu di sini ada KI dan KD. Sudah saya buat di sini namanya judul KI dan KD. Nah, sudah. Setelah itu, Kak, bagaimana cara memasukkan gambarnya? Baiklah, di sini cara memasukkan gambarnya itu sangat mudah sekali. Kita buka Chrome atau Google boleh, kita searching. Kita cari gambar apa saja yang ingin kita tuju, misalnya apakah gambar matriks atau gambar apa. Nah, misalnya di sini saya contohkan dengan gambar Google. Nah, di sini gambar Google kita download seperti biasa, save image as. Nah, di sini nanti setelah kita download, dia akan muncul di menu download kita. Nah, di sini di download kita. Setelah itu sudah ada di download, nanti kita ganti namanya supaya tidak bingung. Misalnya ganti namanya jadi judul KI dan KD seperti yang saya buat. Nah, setelah itu kita masukkan ke menu netbin kita tadi. Nah, letaknya di mana? Di mana kita meletakkan menu netbinnya. Misal di sini saya letakkan di dokumen saya itu netbin project. Nah, di sini tugas saya itu ada di UAS sofa kursi. Saya klik. Nah, nanti gambar yang saya masukkan tadi saya mau pindahkan ke dalam dokumen ini, tepatnya di SRC dari tugas yang akan kita buat ini. Nah, semua gambarnya saya simpan di sini, jadi saya tidak susah untuk mengambil
ambil gambarnya ketika saya ada di menu Netbeans. Nah begitu, jadi pakainya button ya, biar bisa diklik. Oke. Nah indikator pun sama caranya seperti itu, cuman kita beda di gambarnya saja. Nah gambarnya ini caranya seperti tadi. Setelah itu sudah di halaman awal, kita kan perlu halaman KI, halaman indikator, materi, dan seterusnya sampai halaman yang terakhir, sampai pembahasan. Nah di sini kita buat halaman baru dengan cara start. Yang ini kita klik kanan, nah pilih new, terus J frame form. Nah ini tulis halamannya, mau halaman apa yang kita buat, misalnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama mau kita buat, nah tulis kompetensi inti dan kompetensi dasar biar kita nggak bingung saat meletakkan codingnya nanti. Nah setelah itu kalau sudah dibuat nama di sini, maka dia akan muncul halamannya di sini. Misalnya saya gunakan tadi halamannya halaman KI dan KD. Nah yang ini halaman KI dan KD. Nanti dia akan muncul halaman kosong. Setelah itu kalau sudah muncul halaman kosong, nah kita letakkan tombol-tombol dengan menggunakan button. Nah di sini saya menggunakan button untuk halaman utama. Halaman utama ini halaman yang sebelumnya tadi. Jadi ketika kita klik halaman utama, kita akan kembali ke halaman yang tadi. Nah setelah itu kita pakai button, ini pakai button sama seperti tadi. Nah yang untuk halaman KI dan KB-nya ini kita pakai label, J-label. Oke. Setelah pakai J-label, kita masukkan gambarnya sama persis seperti tadi, cuman hanya beda J-label saja. Kalau kurang paham, kita praktekkan dulu. Kita ambil J-labelnya, oke, J-label 1, kita klik kanan. Setelah itu kita masukkan propertiesnya. Nah di properties ada icon, kita cari tuh icon yang mau kita masukkan. Misalnya saya mau masukkan icon pembahasan. Nah saya klik, terus setelah masuk, nah di sini kita kan hanya butuh gambarnya saja, tidak butuh teksnya. Nah jadi kita edit teks, kita hapus saja teksnya. Nah di sini gambarnya sudah terpasang seperti ini. Kak kok ininya jadi besar, ini kok kecil. Nah itu sudah diatur sebelumnya. Cara mengaturnya itu ada di Find. Kalau di laptop saya ada Find. Jadi misalnya gini nih, saya punya gambar, ini saya klik kanan, terus saya edit gambarnya. Nah bagi teman-teman yang belum paham, nah di sini kita bisa mengecil dan membesarkan gambar aslinya. Misalnya gambar aslinya lebih besar lagi nih, terus mau kita kecilin, misalnya gini nih gambar aslinya, terus kita mau kecilin supaya bisa muat di dalam Netbeans-nya. Nah di sini kita buat ukurannya mau berapa, misalnya mau 50, enter. Nah maka dia akan mengecil gambarnya. Begitu cara membesar dan mengecilkan gambar biar bisa masuk ke menu Netbeans, ke halaman Netbeans. Oke. Konsep. Nah begitu. Nah setelah itu kita akan bahas. Oke, ini saya hapus di menu next. Nah sama seperti tadi, kita taruh dulu ininya, apa nama itu, gambarnya. Nah, Kak bagaimana cara ngasih kata kalimatnya? Nah tinggal edit teks saja, kasihlah lanjut misalnya, atau kembali, atau halaman utama seperti ini, edit teks. Setelah itu kita ke halaman berikutnya, indikator. Sama persis seperti tadi cara meletakkannya. Ini
karena kita tadi pakai button, di sini kita kan ini yang bakalan diklik, jadi kita klik kanan, event, action performed. Setelah itu dia akan muncul ke menu start. Di sini kita akan memberi coding. Nah, untuk codingnya ini kita pakai coding ini dia. Kebetulan saya sudah buat codingnya. Di set visible false ini halaman KI dan KD. Nah, di sini kenapa KI dan KD? Karena KI dan KD ini halaman yang akan kita tuju. Jadi halaman berikutnya yang akan kita tuju ketika kita mengklik gambar KI dan KD, maka kita akan muncul ke halaman KI dan KD. Jadi saat diklik yang ini kita akan muncul ke KI dan KD. Nah, makanya di sini new halaman KI dan KD. Sudah saya bilang sebelumnya tadi, memberi halaman yang di atas ini kita perlu ingat karena ini halaman yang akan kita tuju. Jika Anda misalnya kasih spasi di halaman KI dan KD, maka dia akan salah, akan ada gambar seperti ini, dia tidak mulus kayak gini. Nah, jadi dia tuh ada yang miss, ada yang hilang gitu. Nah, jadi harap diingat halaman-halaman yang dibuat. Nah, karena kita ingin menuju halaman KI dan KD, maka di sini new halaman KI dan KD. Nah, lanjut sampai set visible true. Nah, jangan lupa tanda titik koma. Setelah itu kita akan muncul. Nih, misalnya sudah nih dimasukkan. Kita run file. Run file, kita tunggu dulu run. Nah, jika kita klik ini, maka dia akan muncul halaman KI dan KD. Jadi halaman yang akan kita tuju itu halaman yang kita klik sesuai dengan halaman yang akan kita tuju. Nah, jadi sinkron antara yang mau kita tuju dengan yang kita klik. Oke. Nah, itu untuk halaman KI dan KD. Kita lanjut ke halaman berikutnya pun sama. Misalnya nih halaman indikator. Halaman indikator kan sudah kita desain semua nih. Pasti kita sudah punya menu-menu yang ada di atas ini kalau sudah kita desain. Nah, setelah itu kita mau kasih codingnya. Nah, di sini ada indikator. Kita klik kanan, event, action, terus action perform. Nah, klik. Habis itu di situ akan ada sama persis codingnya dengan yang pertama tadi. Di set visible false, titik komanya jangan lupa, terus new materi 1. Mengapa pakai materi 1? Tidak lagi pakai halaman KI dan KD karena tombol yang akan kita klik tadi itu akan menuju materi 1. Nah, akan menuju materi 1. Maksud saya bukan materi 1, maaf. Karena kita tadi menuju indikator, nah jadi indikator yang akan kita tulis. Nah, sesuai dengan halaman yang ingin kita tuju. Ini kan desain awal. Nah, halaman yang ingin kita tuju itu nih indikator yang akan kita klik tadi. Maka di codingnya kita tulis new indikator sesuai dengan nama. Di sini saya kasih indikator new. Jadi new indikator new. Nah, indikator new yang ini itu nama dari halaman yang saya buat. Terus sama seperti tadi. Jadi coding yang pertama bisa kita copy. Setelah itu kita paste ke halaman berikutnya. Jadi kita tinggal copy salin gitu. Tinggal ganti halaman yang ingin dituju saja, ganti yang ininya saja.
Setelah itu sama seperti halaman-halaman yang lain, misalnya ada halaman materi 1, ada halaman materi 2, di sini ada halaman materi 3 yang saya buat. Nah, contoh soal, latihan soal, pembahasan, dan ada kalkulator nilai di sini untuk menghitung nilai yang akan diperoleh. Oke, setelah itu kita selesai sampai pembahasan, cuman beda yang tadi. Nah, setelah itu kita ke coding yang berikutnya, yaitu coding dari yang agak berbeda, ini dari kalkulator nilai. Nah, kalkulator nilai kita klik kanan, event, action performance. Nah, di sini kalkulator nilai kita sama seperti tadi, menulis halamannya. Nah, kalkulator nilai, kita buka halaman kalkulator nilai. Kalkulator nilai. Oke, ini kalkulator bantu yang saya tulis, tapi halamannya kalkulator nilai. Gak apa-apa lah ya, pasti kita paham maksudnya itu untuk menghitung nilai. Nah, di sini saya akan membuat coding dari kalkulator saya. Nah, di sini seperti biasa ini pakai label. Setelah itu yang ini kita buat codingnya. Ini pakai label, ini pakai JTextFill. Nah, kita akan membuat codingnya. Ini pakai JLabel, ini pakai JTextFill, ini pun sama label, ini JTextFill-nya. Dan nah, di sini yang berbeda karena di sini pakai button. Nah, yang akan kita buat codingnya itu ialah di buttonnya. Jadi di buttonnya ini akan kita event, action perform. Nah, di sini akan ada kita tulis codingnya. Nah, codingnya itu bagaimana? Ini codingnya sudah saya buat sebelumnya. Karena di sini kita mau menghitung nilai, jadi kita pakai coding int benar hasil. Nah, variabelnya itu kan ada benar dan hasil saja. Jadi benar integer persein JTextFill 1 getText. Nah, jadi di sini benarnya itu akan ada muncul akan kita tulis di JTextFill 1. Setelah itu ada halaman hasil atau ada menu hasil di dalam kalkulator tadi. Nah, yang mana halaman hasil itu akan mengeluarkan nilai yang kita peroleh dengan cara jumlah benar yang kita isi di kolom di atasnya itu jumlah benar dikali dengan 25. Jadi setiap satu soal yang benar itu akan berkelipatan 25. Nah, jadi ini dikali 25. Setelah itu JTextFill 2 set text string value of hasil. Nah, jadi hasilnya nanti akan keluar di JTextFill 2. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah saya jelaskan kalau kita menggunakan JTextFill 1, JTextFill 2, JTextFill 3. Nah, adapun fungsi JTextFill 3 di sini itu untuk mengeluarkan keterangannya apakah tuntas ataukah tidak tuntas. Nah, di sini jika hasilnya itu lebih besar sama dengan 75, artinya kalau mendapat nilai 75 dia akan tuntas. 75 ke atas dia akan tuntas, atau jika di bawah 75 dia akan tidak tuntas. Nah, itu akan muncul di JTextFill 3. Kita akan running file, run file. Nah, di sini jumlah benar kita akan melihat, misalnya kita berhasil menghitung tadi 3 misalnya. Terus kita mau lihat hasil sama tuntas atau tidak tuntas kah, kita hitung. Nah, hasil kita 75, kita akan mendapat predikat tuntas. Begitu fungsi kalkulator nilai yang ada. Nah, oke, kalkulator nilai sudah. Kita lanjut ke
setelah itu yang lain tetap sama, kecuali, nah ini terkecuali ditutup. Oke, kita klik kanan, event, action perform. Nah, di menu untuk menutup media yang kita buat itu pakai codingnya dispose. Nah, dispose ini untuk menu, kita bakal menutup menunya gitu. Dispose. Nah, sama seperti yang tadi, titik koma juga jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya kita ke sudah. Sekarang kita ke pembahasan soal atau ke soalnya itu di latihan soal. Oke, latihan soal di sini kita mempunyai 4 soal. Akan saya jelaskan cara codingnya. Oke. Yang pertama, kita buat masukkan gambarnya seperti tadi, seperti langkah pertama. Itu kita buat label dulu, kita masukkan di label. Setelah itu, setelah ada label, kita klik kanan, kita pilih properties, kita pilih icon. Nah, iconnya gambar yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dimasukkan dulu gambarnya ke menu src dari media yang akan kita buat. Oke, setelah dimasukkan dia akan muncul gambar seperti ini. Nah, setelah itu hapus saja teksnya. Nanti ada teks di samping ini, tinggal hapus saja, edit teks, hapus, delete. Setelah itu dia akan muncul gambar seperti itu. Nah, kita masukkan di perintah soalnya. Ini pakai apa? Ini pakai label. Nah, label sama seperti tadi, sebenarnya label, cuman dia langsung edit teks, tidak dimasukkan propertiesnya, tidak dimasukkan iconnya. Jadi langsung edit teks, hapus, mau tulis bla 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 bla. Hitunglah jumlah matriks A tambah B tambah C. Nah, itu untuk soal yang saya buat. Setelah itu, nah di sini kita sudah mempunyai desain pilihan gandanya. Pilihan gandanya ini kita pakai button. Bukan, maaf. Kita pakai ini, apa namanya? Ya, pakai button, radio button. Oke, baiklah, di sini kita akan memasukkan coding untuk pilihan gandanya. Pilihan A, B, C, dan D. Nah, di sini A, B, C, dan D itu kita menggunakan radio button. Nah, di sini ada radio button, kita klik, kita ambil tuh radio buttonnya, nah di sini. Terus kita klik kanan, edit text. Kita mau pilih kasih option apa nih? Misalnya kita kasih option A, B, C atau apa kek. Misalnya kalau biasanya di dalam A, B, C pilihan ganda itu kan ada pilihan A. Jadi kita tulis saja pilihan A misalnya. Nah, itu untuk namanya. Nah, di sini saya menggunakan materi matriks. Nah, saya akan memasukkan matriksnya. Di sini saya menggunakan label. Nah, seperti langkah pertama tadi kita gunakan label. Maka pada label ini dia akan bisa memasukkan gambar. Klik kanan, properties, icon. Nah, pilih gambar yang sudah, kita kasih kode untuk mudah kita mengingatnya. Nah, oke, nanti dia akan masuk gambar. Nah, jadi gambarnya di sini kita sudah kasih kode. Saya hapus. Nah, jadi begitu. Ini memakai yang radio button, ini pakai yang label untuk mengisi gambar. Sama seperti A, B, C, dan D sama.
Setelah itu kita masuk ke periksa jawaban. Oke, sebelum periksa jawaban kita mau kasih coding yang untuk pilihan gandanya. Bagaimana sih supaya coding atau pilihan ganda kita ini tidak banyak pilihannya? Ketika kita klik satu, itu sudah pilihannya cuma satu yang bisa kita pilih, nggak bisa pilih 2 atau 3 pilihan seperti pilihan ganda biasanya. Kita itu hanya disarankan untuk memilih satu jawaban. Nah, di sini kita akan menggunakan menu dari button group. Nah, button group kita tarik button group, kita taruh di buttonnya. Nah, kita letakkan di buttonnya. Nah, setelah kita taruh di buttonnya, nanti dia akan masuk nih ke buttonnya itu. Nah, setelah itu kita masukkan ke salah satu pilihannya di sini. Maka di sini ketika kita klik, terus kita properties, nah nanti di button groupnya dia akan ada pilihan button group berapa yang kita masukkan. Misalnya satu saja. Nah, ini kan terlalu banyak nih, 1, 2, 3, 4. Satu kali saja memasukkan button groupnya. Nah, misalnya kita pilih button group 1 sesuai yang kita buat. Nah, setelah itu masukkan button group 1 yang di B. Yang di B juga sama seperti yang di B, kita klik kanan, kita properties, setelah itu kita buat button groupnya, button group 1. Semuanya A, B, C sampai D itu kita buat button group 1 sehingga dia akan terhubung satu sama lain. Nah, ketika kita run file, nah nanti dia akan hanya bisa memilih satu pilihan saja, tidak bisa memilih 2 atau 3 jawaban. Nah, di sini akan kita lihat. Nah, misalnya nih, kita setelah hitung kita cuma mau pilih A. Nah, kita pilih A, ataupun kita mau pindah ke B. Nah, jawaban yang di A dia akan hilang, dia akan pindah ke C. Nah, sesuai jawaban yang kita benar-benar yakin. Jadi nggak bisa milih semua. Oke. Sama seperti itu. Setelah itu kita ambil button untuk mengisi tombol yang ini. Nah, misalnya nih saya praktekkan, ambil button. Setelah itu kita klik kanan, kita edit text. Nah, tulislah apa yang mau ditulis. Misalnya periksa jawaban Anda, bla 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 misalnya. Nah, setelah itu akan ada tulisan seperti ini, periksa jawaban Anda. Ketika kita klik ini di run file nanti dia akan muncul jawabannya di sini benar atau salah. Nah, di sini kita akan memerlukan coding juga. Setelah ini kita pakai button, ini kita pakai label, dan ini kita pakai JText field untuk mengeluarkan keterangannya. Kita pakai JText field. Nah, untuk mengisi codingnya kita klik di daerah periksa jawaban Anda. Oke. Kita event action perform. Nah, di sini sudah ada coding yang saya buat. Nah, di sini. Jika J radio button 1, nah J radio button 1 tadi yang pilihan A. J radio button 1 itu kita pilih, maka dia akan benar untuk soal nomor 1 ini. Nah, pilihan yang lain itu salah. Nah, jadi ini salah, hanya ada satu jawaban benar. Ini codingnya. Nah, setelah itu J button 2 itu pilihan B, J radio button 3 itu pilihan C, ini D. J radio button 4 itu D. Nah, maka ketika kita run, oh ya, sebelumnya oke, nah jika radio button 1 kita klik, maka dia akan muncul di JText field itu benar untuk soal yang pertama. Nah, jika J radio button 2 yang kita pilih, maka dia akan keluar di keterangan JText field-nya itu salah. Begitupun dengan J radio button 3 yang kita pilih dan J radio button 4 yang kita pilih.
akan ada keterangannya masing-masing. Inilah codingnya. Nah, kita akan melihat perjalanan medianya. Kita run file. Kita tunggu. Nah, jika kita pilih misalnya ini mau A tambah B tambah C, A tambah B tambah C, B tambah C, min 3, min 3, nah, kita pilih A. Kita periksa jawaban Anda. Nah, di sini kita akan melihat jawaban kita benar atau salah. Nah, ternyata jawabannya benar, berarti kita sudah benar satu soal. Begitupun untuk soal yang selanjutnya, sama persis codingnya dengan yang tadi, tinggal kita copy paste saja. Nah, untuk di sini tidak ada perbedaan, sama saja, hanya bisa satu saja pilihan yang kita pilih. Nah, benar ataupun ini kita bisa salah, dia selalu jawabannya akan salah. Nah, setelah itu sama dengan soal-soal yang berikutnya sampai ada keempat soal. Nah, di sini kita akan melihat, nah ini penting, ini sudah berjalan ya. Nah, ininya akan terakhir ada pembahasan soal. Nah, pembahasan soal itu ada di menu utama kalau kita mau lihat menu utama. Sekarang sudah sampai di halaman yang terakhir. Ketika kita mau klik halaman utama, nah berarti halaman utama dia akan balik ke halaman utama. Nah, di sini ada codingnya juga. Kita akan mengcodingnya given, action, action perform. Nah, di sini sama seperti yang kita jelaskan tadi, ketika kita klik tombol tersebut kita akan menuju halaman yang ingin kita tuju. Nah, yaitu halamannya halaman desain awal, akan kembali ke halaman utama atau desain awal yang tadi. Nah, itu halaman untuk halaman utama. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Begitu pula dengan tutup. Nah, di sini tutup tadi apa? Itunya codingnya itu di pause. Nah, di sini ada codingnya. Tinggal copy paste. Mudah kalau kita sudah bisa buatnya. Tinggal menjalankannya. Jika kita berjalan enggak, yaitu mudah kita untuk mengaplikasikannya. Jadi di sini pembahasan soal yang terakhir. Jadi kita mau lihat ini perjalanan ini. Run file. Kita tunggu. Oke, nah di sini kita mau ke halaman utama. Nah, dia akan balik ke halaman utama kita tadi, ya di halaman pertama. Mau pilih kemana nih? Kita pergi. Kita mau ke ininya misalnya. Oh, tadi sudah mengerjakan soal, kita mau ke kalkulatornya saja. Oke, kalkulatornya tinggal masukkan berapa soal yang benarnya tadi, misalnya 2, masukkan 2, tinggal hitung. Nilai Anda 50 dan Anda tidak bisa. Oke, kalau ini kekurangan gitu ya, kurang panjang itu, kita itu dulu, kita edit dulu. Kita edit di halaman utama. Kalkulator. Nah, ini bisa mana tadi di ini. Oke, kita lihat lagi karena dia tidak muat untuk kata-kata yang tidak tuntas. Kita run file. Nah, ketika kita masukkan 4, kita hitung 124, dan ketika kita masukkan 1, dia akan hitung 25 dan Anda tidak tuntas. Begitulah. Baiklah.
Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan saya mengenai media yang saya buat dari aplikasi NetBeans. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.